Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang nyeri sendi. Biasanya nyeri sendi ini sering dirasakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, jadi secara garis besar nyeri sendi itu ada tiga macam, yaitu pertama gout arthritis atau biasa orang menyebutnya ya asam urat. Kemudian rheumatoid arthritis, biasanya orang menyebutnya kena sakit rematik. Nah, yang ketiga itu adalah osteoarthritis atau OA. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang, atau saya akan tekankan tentang osteoarthritis. Nanti untuk video-video selanjutnya, nah dua yang ini tadi kan saya bahas juga. Nah, apa itu osteoarthritis? Osteoarthritis ini adalah peradangan sendi kronik yang juga menimbulkan pembentukan tulang baru atau pertumbuhan tulang baru. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui ini terkena osteoarthritis? Nah, osteoarthritis ini biasanya mengenai usia tua, kemudian mengenai sendi itu, yaitu sendi yang penopang tubuh seperti sendi lutut, kemudian sendi punggung. Nah, dia biasanya tempatnya itu di sendi-sendi penopang tubuh. Kemudian bagaimana gambarannya itu biasanya adanya pembengkakan pada daerah yang terkena nyeri atau bagian yang nyeri. Misalnya lututnya jadi merah, jadi lebih besar sebelah. Kemudian ada kekakuan sendi. Nah, ini secara garis besar itu seperti itulah. Nah, kemudian saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara merawat atau menjaga agar tidak sering terjadi kekambuhan. Kalau untuk pemberian obat atau terapi farmakologinya itu bisa dikonsulkan ke dokter-dokter terdekat seperti puskesmas, tempat praktek atau klinik. Nah, jadi saya di sini akan saya tekankan bagaimana cara merawatnya itu dengan terapi non farmakologis. Nah, jadi cukup simpel. Biasanya untuk perawatannya itu kita harus merubah pola hidup yang lebih sehat. Pertama, kita tidak boleh melakukan atau mengangkat berat. Nah, jadi prinsipnya apabila kita mengangkat berat, itu beban yang kita berikan ke sendi yang nyeri itu akan semakin memperburuk kondisinya. Yang kedua, kita tidak boleh naik turun tangga secara berlebihan, jadi hemat jalan. Jadi dengan kita hemat jalan, jadi aktivitas dari peradangan sendi itu tidak menimbulkan keparahan. Nah, kemudian juga di sini juga kita mengetahui mengapa bisa terjadi peradangan itu. Jadi karena sendi itu mengalami peradangan biasanya pada orang tua, kemudian karena faktor kegemukan. Nah, jadi kita juga harus yang ketiga itu mengurangi berat badan kita. Jadi supaya ideal dalam arti mengurangi berat badan, jadi bentuk badan dan kaki itu pas. Jadi bukan badannya besar, kakinya kecil. Lama-kelamaan semakin bertambahnya usia akan bisa menimbulkan peradangan pada sendi. Jadi istilahnya kerja kakinya itu lebih ekstra dibandingkan dengan kayak orang-orang yang kurus. Bukan berarti orang yang kurus tidak bisa mengalami osteoartritis. Kemudian yang keempat itu lakukanlah olahraga ringan, karena ini melakukan olahraga ringan itu bisa membuat otot-otot kaki atau otot-otot bagian tubuh kita itu lebih rileks, jadi tidak mudah tegang. Kalau otot kita mudah tegang itu gampang menerima rangsangan nyeri. Nah, yang kelima itu kita untuk bapak-bapak biasanya itu jangan mengkonsumsi alkohol dan rokok, karena ini bisa faktor risikonya sangat besar untuk mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kemudian lakukanlah diet sehat, makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian juga makan makanan yang rendah purin. Nah, seperti ini ada gambarnya. Nah, ini adalah makan makanan yang rendah purin. Jadi ada tiga, mana yang boleh dikonsumsi sering,
kemudian sekali-sekali. Nah, kemudian juga makanan yang tidak boleh dikonsumsi sama sekali apabila kita mengalami nyeri sendi, karena bisa akan menimbulkan memperberat peradangannya. Kemudian juga kita tidak boleh melakukan atau menekuk sendi lutut itu secara berlebihan, misalnya jongkok yang terlalu lama itu tidak boleh. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara merawat atau menghindari untuk kekambuhan dalam peradangan pada sendi lutut atau osteoartritis ini. Demikianlah video singkat dari saya, semoga bermanfaat pada ibu-ibu dan bapak-bapak. Semoga selalu sehat semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen, bakal saya jawab semua sesuai keilmuan saya. Kemudian apabila suka dengan video saya, silakan like, subscribe, dan share.